Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tony Fauzi, Prodi Ekonomi Syariah semester 3 Pasca Sarjana IAIN Metro. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi etika bisnis Islam dengan tema konsepsi, teori etika, dan etika bisnis Islam. Dosen pengampu Ibu Dr. Siti Nurjanah, MAG. Pembahasan pada tema kali ini ada 5. Yang pertama, konsep etika dan pendekatan etika versus akhlak. Yang kedua, teori-teori etika barat dan etika Islam. Yang ketiga, pengertian etika bisnis Islam. Yang keempat, prinsip dan ruang lingkup etika bisnis Islam. Yang pertama adalah konsepsi etika dan pendekatan etika versus akhlak. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu etos yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Dalam pengertian etimologis, ini berkesan bahwa etika ini berhubungan dengan upaya untuk menentukan tingkah laku manusia. Sedangkan secara terminologis, etika dapat diartikan menjelaskan arti baik atau buruk, menerangkan apa yang harus dilakukan, menentukan tujuan dan jalan yang harus dituju, menentukan apa yang harus dilakukan. Pendekatan etika versus akhlak. Etika adalah sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat tertentu. Suatu contoh, kalau kita pernah mendengar, ada kode etik dokter, kemudian kode etik pers, atau kode etik jurnalis. Sistem aturan-aturan yang ada di situ pasti berbeda antara kedua setiap instansi. Nah, tetapi pada intinya semuanya tujuannya pasti baik. Yang pertama adalah untuk hal-hal yang kebaikan, kemudian sesuatu yang dilarang atau harus ditinggalkan. Etika di sini sifatnya lebih ke lokal lembaga atau tatanan suatu masyarakat. Dalam pemikiran Islam, etika lebih dipahami sebagai akhlak atau adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Nah, kalau akhlak di sini lebih melekat kepada diri manusia. Ada suatu contoh, suatu orang tidak mempunyai adab yang baik, kemudian ada masyarakat yang menilai, oh itu akhlaknya buruk. Itu lebih sifatnya ke pribadi manusia masing-masing. Akhlak tersebut sifatnya spontan, tanpa pemikiran yang berlebih. Akhlak di sini berarti suatu kelakuan atau tabiat watak dasar manusia, kemudian kebiasaan atau kelaziman, kemudian peradaban, adab yang baik atau yang buruk. Akhlak banyak dikemukakan oleh para ulama seperti Ibnu Miskawai, kemudian Al-Ghazali, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, dan lain-lain. Yang kedua adalah teori-teori etika barat dan etika Islam. Dalam teori etika dapat dipahami bahwa terjadi perbedaan mendasar antara etika yang berkembang di barat dengan etika Islam. Jika di barat, nilai etika atau sesuatu yang dapat dikatakan sebuah tindakan yang bermoral ditentukan oleh wahyu. Kemudian seiringan dengan perkembangan zaman, nilai tersebut mengalami perbedaan, di mana nilai etika tidak lagi didasarkan oleh wahyu. Nah, etika di barat ditentukan berdasarkan kurun-kurun waktu tertentu.
dari zaman klasik, kemudian berkembang ke zaman pertengahan, kemudian zaman modern, hingga sekarang zaman kontemporer. Nah, aturan wahyu tersebut sangat melekat sekali dengan aturan-aturan gereja. Akan tetapi seiring berjalannya waktu sampai zaman modern hingga zaman kontemporer sekarang, wahyu sifatnya lebih disesuaikan dengan kepentingan manusia yang berdasarkan pada rasio dan bukti empiris. Bukan wahyu sudah tidak dibutuhkan lagi, tetapi ditambah dengan pada rasio dan bukti yang empiris akal manusia. Nah, hal ini tentu berbeda dengan etika Islam, di mana dalam menentukan baik dan benar tidak hanya menggunakan wahyu saja, tetapi juga menggunakan rasio. Yang membedakan hanyalah dari teori-teori etika barat, yang membedakan hanyalah komposisi dalam penggunaannya. Ada yang lebih banyak menggunakan wahyu dan ada juga yang memadukan antara keduanya. Baik, dari sini paham ya mengenai etika, kemudian etika versus akhlak, kemudian etika dari barat dan etika Islam. Sub yang ketiga, etika bisnis Islam. Sebelumnya kita akan membahas dulu pengertian mengenai etika bisnis. Etika bisnis merupakan keputusan etis yang diambil dan dilakukan pelaku bisnis dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Apa akibat dari pemakaiannya dan apa akibat proses produksi yang ia lakukan. Dapat juga dikatakan etika bisnis adalah suatu upaya untuk menganalisa asumsi-asumsi bisnis. Bagaimana caranya orang seharusnya bertindak dalam struktur bisnis tertentu. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi bisnis Islam. Moralitas di sini berarti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, benar atau salah dari perilaku manusia dalam berbisnis. Kemudian, etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis dalam berbisnis, akhlak al-Islamiyah yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi, perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam pandangan Islam, khususnya ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang saling bertentangan. Bisnis merupakan simbol dari urusan duniawi, namun juga dianggap sebagai bagian dari integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepada kepatuhan kepada Allah SWT, maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan pada akhirat yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, ada suatu kutipan, bisnis bukan untung atau rugi, namun surga dan neraka. Tentu dari pemaparan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa suatu bisnis yang kita lakukan harus bernilai baik. Artinya bisnis yang kita lakukan dapat bernilai baik apabila kita menggunakan kaidah-kaidah yang baik. Apabila kita menggunakan kaidah-kaidah yang baik dalam berbisnis, tentunya dapat menambah pahala kita. Kemudian sebaliknya, apabila kita dalam berbisnis banyak sekali aturan-aturan yang kita terjang, aturan-aturan yang kita larang, yang dilarang kemudian kita hantam, tentu hal tersebut dapat menambah dosa kita. Nah, orientasinya pun lebih jauh dapat ke surga dan neraka. Jadi kutipan bisnis bukan untung atau rugi, tapi lebih ke surga atau neraka. Dari sini kita harusnya lebih berhati-hati dalam berbisnis. Artinya, bisnis yang kita lakukan
sebaiknya atau seharusnya orientasi kita lebih ke maslahah fid dunya wal akhirah, surga atau neraka. Baik, kita masuk ke sub yang keempat, prinsip dan ruang lingkup etika bisnis Islam. Tentu kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pelaku bisnis yang sangat sukses. Setiap kegiatan bisnisnya, ia selalu mengajarkan sesuatu yang baik, yaitu sikap jujur, penolong atau memberi manfaat kepada orang lain, tidak menipu, tidak menimbun barang, tidak memonopoli, menjual komoditas yang halal, kemudian bebas dari riba, membayar upah sebelum kering keringat karyawannya. Dari kisah-kisah Nabi Muhammad SAW mengenai bisnis yang sangat sukses yang ia kerjakan, dari sini timbul prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang dapat kita tarik, yang dapat kita terapkan. Abdul Aziz dalam bukunya mendeskripsikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dari sejarah Nabi Muhammad SAW yang mencakup kesatuan, utility, tauhid, keseimbangan, equilibrium, adil, kehendak bebas, tidak merugikan orang lain, kemudian tanggung jawab, responsibility, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Nah, lebih jauh kepada prinsip-prinsip etika bisnis Islam, kalau kita sudah tahu pengertian etika bisnis Islam, tentunya untuk melakukan hal tersebut kita harus senantiasa menggunakan prinsip-prinsipnya yang berdasarkan kaidah-kaidah yang terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dari prinsip-prinsip yang ada, kita dapat memenuhi etika bisnis Islam yang kita kerjakan atau yang kita jalankan. Baik, selanjutnya yaitu ruang lingkup etika bisnis Islam. Ruang lingkup etika bisnis Islam menurut Abdul Aziz dikelompokkan menjadi 4 bagian penting. Yang pertama, konsep Islam dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Itu sangat berkaitan. Yang kedua, konsep dasar etika bisnis secara umum dan landasan teorinya. Landasan di sini yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, akhlak Islami sebagai fondasi dasar peletakan etika bisnis Islam dan masalah-masalah yang terkandungnya harus diselesaikan berdasarkan prinsip syariah. Yang keempat, internalisasi akhlak Islam dalam bisnis yang difokuskan pada perilaku produsen, konsumen, distributor bagi perusahaan, pelaku pasar, etika perbankan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, lembaga yang mengatasi persengketaan. Persengketaan di sini pasti ada dalam kegiatan bisnis. Nah, persengketaan tersebut harus diselesaikan berdasarkan prinsip syariah juga. Asul dalam Al-Sulh dan At-Tahkim. Baik, itu tadi tema pembahasan yang saya paparkan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Apabila para audiens ingin menanyakan sesuatu, silahkan diketik di kolom komentar. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.